Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suyoto MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, saya Rizky Hadianto, NIM 2321801139 kelas 2C. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mengeluarkan materi tentang kesulitan belajar. Yang pertama, anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan pada suatu atau lebih proses-proses psikologi dasar, mengerti atau merencana sesuatu yang menyangkut pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, menulis, membaca, mengeja, dan berhitung. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar yaitu hambatan secara umum yang menyangkut ketidakmampuan belajar khusus dan kekacauan belajar yang sering dikatakan atau disebut orang-orang yang gagal berprestasi di sekolah. Tetapi penyebabnya bukan karena kekacauan visual, pendengaran, atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional, atau depresi, atau kurangnya stimulasi dari lingkungan. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa kesulitan belajar. Yang pertama, masalah prestasi akademik. Yang kedua, gangguan atensi dan hiperaktivitas. Yang ketiga, masalah memori, kognitif dan metakognitif. Yang keempat, masalah sosial emosional. Yang pertama yaitu masalah prestasi akademik. Anak kesulitan belajar mengalami 3 aspek, yaitu decoding, kelancaran, dan pemahaman. Anak mengalami kesulitan dalam mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan atau decoding. Misalnya, kesulitan menyebut huruf-huruf yang membentuk kata topi. Kesulitan dalam membaca dengan lancar dan memahami arti bacaan. Selanjutnya yaitu gangguan atensi dan hiperaktivitas. Yang pertama, sulit konsentrasi pada suatu tugas dalam waktu tertentu. Yang kedua, gagal mendengarkan orang lain. Yang ketiga, tidak berhenti berbicara. Yang keempat, langsung mengeluarkan yang ada di dalam pikiran. Yang kelima, tidak terorganisir dalam merencanakan kegiatan sekolah atau luar sekolah. Yang keenam, masalah atensi. Selanjutnya yaitu masalah memori, kognitif, dan metakognitif. Masalah dalam mengingat berdampak pada 2 tipe memori, yaitu yang pertama STM atau short term memory, yaitu kesulitan mengingat kembali informasi segera setelah melihat atau mendengarnya. Yang kedua yaitu WM atau working memory, yaitu kesulitan untuk menyimpan informasi dalam pikiran sementara mengerjakan tugas kognitif lainnya. Yang ketiga, berpikir secara tidak terorganisir sehingga bermasalah dalam perencanaan kegiatan. Yang keempat, masalah dalam metakognisi, kesulitan menilai sulit atau tidaknya sebuah tugas. Yang keempat yaitu masalah sosial emosional. Yang pertama, pada tahun awal kehidupan anak dengan kesulitan belajar sering ditolak oleh teman-teman dan memiliki konsep diri yang buruk. Yang kedua, pada masa dewasa pengalaman menyakitkan, pada masa kecil sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga, beresiko mengalami depresi bahkan bunuh diri. Selanjutnya yaitu penanganan dan program pendidikan bagi anak yang kesulitan belajar. Mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Yang keempat, menemani anak belajar. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Yang keenam, memberikan ujian. Yang ketujuh, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Selanjutnya, pelibatan orang tua. Yang pertama, membantu anak untuk berhasil. Yang kedua, menghargai usaha anak. Yang ketiga, mencoba
membuat rutinitas dalam kegiatan sehari-hari agar anak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang keempat, memberi tugas satu persatu bertahap agar anak tidak bingung. Yang kelima, berlaku tertib tetapi tidak tegas. Yang keenam, jangan terlalu memaksa anak. Yang ketujuh, membantu anak untuk bergaul atau berteman. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kesulitan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.